keseruan di video ini. Video kalian ini. Lihat sini. Aku mau menjelaskan. Iya. Tapi janganlah, nanti aku sama nanti kena hujat juga. Oh iya benar. Cendol. Cendol lambang kaca. Ini hari ketiga. Kita mau berangkat kemana Kak Lili? Oh, day 3 we are gonna go to Ipoh, Ya, itu adalah Malaysia, Eropa versi Malaysia. Karena agak sedikit ada vibes Eropanya. So, tunggu konten Keseruan kami membutuhkan waktu berapa jam? 2 jam. 2 jam Tanya lebih. Bapak ini, tour guide-nya. Bapak ini lagi fokus Enggak sih. membaca Jekir pagi. Bentar ya. Nanti kita kabar lagi. Ciao. Udah. Hai guys, so sekarang kita lagi di rest area gitu ya. Kalau di sini bilangnya apa? Apa namanya rest area, Bang? Oh ya, tempat Rehat. tempat rehat. Nah, kita bawa bekal ini. Bawa makanan dari tadi malam. Tapi ini kita beli di sini karena sudah 3 hari tidak menemukan ini. Oh my god. Sudah berapa hari tanpa kopi? Yang proper, bener nggak? Ini udah habis mereka makan. Ini Bang Akbar masih makan. Ini kopi non kopi. Minum air putih. Nah yang ini rating deng untuk saya. Enggak kan saya ngantuan orang itu. Mie dan kopi. Dan kopi dan Haripap haripap dan ayam Bang Muiz. Oke, rehat dulu. Makan dulu guys. Perjalanan kita mulai dari jantung Malaysia, Kuala Lumpur. Kita bergerak keluar dari hiruk-pikuk kota modern menuju Ipoh. Sebuah kota tua yang berjarak sekitar 200 km atau 2 hingga 3 jam perjalanan darat. Ada banyak cara untuk tiba ke sana. Dengan kereta ETS yang melaju cepat di atas rel, bus antar kota yang terjangkau, atau memilih seperti kami menggunakan mobil pribadi yang melintasi jalan tol yang panjang. Setiap pilihan memberi perspektif berbeda tentang negeri ini. Di sepanjang perjalanan, pemandangan berubah perlahan. Gedung-gedung tinggi berganti dengan perkampungan kecil, lalu terbuka kehamparan hijau, perbukitan, dan juga jalan tol yang seolah tak berujung. Semua membawa kita semakin dekat dengan kota tujuan berikutnya, Ipoh, sebuah kota yang menunggu untuk dijelajahi. Ini kita harusnya merah ini jalan tanah ini bang. Terus busnya terus. Udah tahu dia kita tahu. Oh. Dari sana, tapi pelangnya kenapa dibuat di situ? Bodoh Iya kali. Nanti kita bener. marahin. Janganlah bang, jangan marahin lah. Itu Semua pada masuk isu-isu bro. Itu semua masuk isu-isu. ini tasnya dia bang, ini ada 5 ada di bawahnya mungkin 100 meter yang kita baca. Ini tasik cermin ini loh, tasik cermin ya Allah. Karena Ipoh itu nomor satunya itu tasik cermin, sayang kalau kita nggak masuk makanya berbes-bes. Tapi Gusti tadi udah mau masuk nengok kita keluar. Salah jalan. Itu dua mobil itu keluar langsung lo muter. Rampok. Lagi Isuzu. Baiknya juga di situ ini. Perjalanan kita ke Tasik Cermin 2 tidak sepenuhnya mulus. Sempat sedikit nyasar di jalan kecil Ipoh. Tapi justru disitulah serunya sebuah perjalanan. Dan sekarang kita sudah tiba di depannya, yaitu Tasik Cermin 2, sebuah danau tersembunyi yang disebut sebagai Mirror Lake, tempat di mana tebing kapur dan air tenang saling memantulkan keindahan. Sebelum masuk, kita harus membeli tiket dulu. Untuk warga Malaysia harganya Rp25 per orang. Sedangkan untuk wisatawan asing tiketnya Rp30 untuk usia dewasa. Sebuah harga kecil untuk membuka gerbang menuju keajaiban alam. Di luar tersedia fasilitas sederhana, termasuk toilet umum gratis yang cukup terawat. Sambil menunggu giliran masuk, tiket sudah di tangan dan rasa penasaran pun semakin besar. Sebentar lagi kami akan melangkah ke balik tebing menuju danau yang katanya seindah cermin. Jadi totalnya berapa? Rp150. Berkisar 30 ringgit. orang 30 ringgit. Enggak berkisar rupiah. Rp120.000. 120.000 seorang. Ini ada juga
New experience unlock ya. Ini unlock lagi. Ini apa sih namanya? Brosur. Brosur Ipo Bit Kuliner Muslim Friendly. Ini. Bill di counter tiketnya. Guys, ini bagus. Dia Free parking atau percuma saja bercinta kalau kau takut saja bercinta kalau kau takut sengsara. Oh itu beda. Takut cibir. Jangan. Itulah efek dari koyo. Aina beri tahu you sesuatu lah. Kok jadi susah ya? Udah lah ngomong bener. Nih, kita nih ada Di mana? Tasik Cermin 2, bener Betul. kan? Bener kan? Betul. Terus I lihat nih ada Miners Tunnel, keren banget loh. Itu jadi kayak 100 years. Udah berusia lama banget. Berarti itu tua untuk banget. ini ya, apa namanya? Posisinya ada di sini, di nomor 2. Jadi kita bisa jalan aja ke atas tuh. Keren banget. Maksudnya gratis, Keren banget. Percuma saja bercinta. Kalau kau takut sengsara. Di sini juga ada tempat penitipan barang. Jadi kalau yang bawa tas kecil sebelum masuk boleh. Nah, kita harus menunggu sampai nama kita dipanggil. So di sini aman aja. Tak ada trasisu kayak Tade lah. tak ada pencuri apa itu, tak ada aman ya. Macam negara Konoha, tak ada macam negara Konoha tuh. Nunggu-nunggu boleh lah duduk di sini di kopi di kafenya. Jadi sambil ditunggu langsung dipanggil. Boleh sangat. Sebelum berangkat kita pakai dulu alat proyek kita ya. Kita peserta penambangan ini. Di jantung Ipoh, Perak, di balik dinding batu kapur yang menjulang, tersembunyi sebuah dunia rahasia. Sebuah danau tenang yang memantulkan langit dan tebing seperti cermin, inilah Tasik Cermin 2. Danau ini tidak terbentuk secara alami. Dulu kawasan ini adalah tambang timah. Ketika tambang ditinggalkan, air hujan dan aliran bawah tanah perlahan mengisi rongga besar di dalam bukit. Dari lubang tambang yang sepi lahirlah sebuah tasik yang sunyi. Lingkaran air biru dikepung batu kapur berusia ratusan juta tahun. Selama bertahun-tahun, Tasik ini hanyalah dikenal oleh warga sekitar, tempat tersembunyi yang hanya bisa diakses lewat terowongan. Hingga akhirnya pada akhir 2024, Tasik Cermin 2 resmi dibuka untuk umum. Sebuah destinasi baru yang melanjutkan keajaiban Tasik Cermin pertama. Untuk masuk ke sini, kita harus menaiki perahu kecil. Perahu perlahan bergerak menyusuri terowongan air sepanjang 130 meter. Gelap sunyi, hanya suara dayung dan tetesan air. Lalu cahaya muncul di ujung terowongan dan di hadapan kita terbentang permukaan air yang memantulkan dunia. Bagi sebagian orang, Tasik ini bukan sekedar wisata. Konon, roh-roh penjaga bukit masih bersemayam di sini. Mungkin itulah sebabnya setiap orang yang datang merasakan ketenangan yang mendalam, seakan waktu berhenti dan dunia luar menghilang. Hari ini Tasik Cermin 2 dikelola secara resmi, ada tiket, ada perahu, ada jadwal kunjungan. Danau ini juga masuk dalam kawasan Kintavelian National Geopark. Sebuah upaya untuk melindungi keindahan Kars Ipoh sambil membuka jalan bagi siapa saja yang ingin melihat cerminnya alam. Dari tambang yang ditinggalkan menjadi Tasik yang memantulkan keabadian. Tasik Cermin 2 adalah kisah tentang alam, tentang waktu, dan tentang bagaimana manusia akhirnya kembali menemukan keindahan yang dulu pernah hilang. Singkat, hening namun abadi.
sebuah cermin yang menunggu untuk ditemukan. Muka Denny semua nih di kamera gue ya. Anak-anak di depan aku ya. Iya. Gak terasa kalau kita masuk jalan lah. Nggak usah, kita keliling aja. Ini naik tangga tanpa ujung. Ya Allah. Ujung kematian. Oh, dia hidden world. Kenapa? Karena kita harus masuk dulu ke dalam itu tadi. Sini kita. Bisa ke Emang gratis? gratis. Ya, yang snack ini tadi. Ah, nggak bisa masuk bang, serem itu bang. Oh, tutup. Ini. Setelah selesai dari Tasik Cermin 2, tidak jauh dari situ kita tiba di sebuah destinasi lain yang tak kalah menakjubkan. Namanya Sampohtong, sebuah kuil gua yang dipercaya sebagai kuil Buddha terbesar di Malaysia. Kisahnya bermula pada awal abad ke-20. Seorang biksu dari Tiongkok menemukan gua ini saat dalam perjalanan. Lalu ia menetap dan menjadikannya sebagai tempat meditasi. Dari gua sederhana perlahan berkembang menjadi kompleks kuil yang megah. Hari ini Sampohtong bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga salah satu ikon wisata kota Ipoh. Memasuki dalam gua, kita disambut patung-patung Buddha yang berjejer di antara dinding batu kapur alami. Ukiran, altar, dan cahaya yang jatuh dari celah gua menciptakan suasana sakral dan penuh ketenangan. Di luar gua terhampar taman bergaya klasik Tiongkok. Ada kolam dengan ikan koi, patung naga, dan pagoda kecil yang berdiri di tengah kehijauan. Sampohtong adalah perpaduan unik antara alam dan spiritualitas. Di sini budaya, keyakinan, dan keindahan bertemu dalam harmoni. Halo guys, kita hari ini udah belajar dari pengalaman kemarin. Kita sudah kena compound. Kita kalau mau ke Ipoh harus pakai aplikasi Flexi Parking. Jadi di sini tuh nggak ada tukang parkirnya, terus nggak ada mesin parkirnya. Jadi kita harus download aplikasinya, cari tempat kosong, pilih nomornya, lalu bayar dengan touch and go. Dan harganya juga murah guys, setengah jam cuman 30 sen. Kalau 1 jam 60 sen. Kalau 1 hari cuman 4 ringgit. Gitu. Wow, kita tidak bayar kampon lagi. Harus mendaftar dulu guys. Kota Ipoh, sebuah kota di Perak, Malaysia, dulu dikenal sebagai pusat tambang timah dunia. Hari ini Ipoh berubah wajah. Gedung kolonial, mural warna-warni, dan kedai kopi klasik membuat kota ini penuh cerita yang memadukan sejarah dan kehidupan modern. Dan di tengah hiruk pikuk itu ada satu hal sederhana yang langsung kami cari. Semangkuk cendol manis segar dengan santan dan gula Melaka. Harganya Rp7 untuk yang cendol biasa, tapi kalau ingin lebih mewah, ada cendol durian seharga Rp20. Nih coba. Sederhana tapi jadi pengalaman pertama yang membuat Ipoh wawasan cendol akrab. Cendol lambang kaca. Berapa? 7 ya. Kota ini sendiri lahir di tepi sungai Kinta. Dari sebuah kampung kecil berkembang menjadi kota penting pada akhir abad ke-19. Saat itu tambang timah membawa kejayaan dan kemakmuran. Jejaknya masih bisa kita lihat hari ini. Di setiap bangunan kolonial yang berdiri kokoh, ada kenangan yang dapat kita lihat. Ipoh bukan hanya soal masa lalu, ia adalah kota yang hidup dengan budaya Melayu, Tionghoa, dan India yang berpadu dalam satu harmoni.
Tak jauh dari Ipoh berdiri megah sebuah istana yang tak pernah selesai. Kelly's Castle dibangun oleh seorang pengusaha Skotlandia, William Kelly Smith. Sebagai bukti cinta untuk istrinya, bangunan ini seharusnya menjadi rumah mewah bergaya Eropa, lengkap dengan lift pertama di Malaya. Namun mimpi itu terhenti ketika sang pemilik wafat mendadak di tahun 1926. Hari ini Kelly's Castle hanya menyisakan dinding batu dan lorong-lorong yang sunyi. Namun setiap sudutnya seakan menyimpan cerita yang tak berujung tentang cinta, ambisi, dan mimpi yang terhenti di tengah jalan. Ini mereka lagi foto-foto. Ada Kak Lili dan Bang Denny. Bagus banget. Gimana Bang Kelly Castle? Hot. Hot. Gimana Kak Li? Ulang lah, belum bergaya. Super panas ya guys di sini ya. Guys, Kelly Castle. Bagus ya. Dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Setelah seharian muter-muter di kota Ipoh, waktunya kita isi bensin lagi. Dan kita isi bensin seperti yang kemarin-kemarin ya, self-service atau layan diri. Dan itulah perjalanan kita hari ini di Ipoh. Dari sejarah yang memikat, tempat-tempat yang unik, sampai manisnya segelas cendol di tengah panasnya kota. Tapi cerita ini belum selesai, karena besok perjalanan kita akan berlanjut ke destinasi seru berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah selanjutnya. Sampai jumpa besok. See you.